Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Panji dari PKBI Kabupaten Tegal. Malam ini saya ditemani Dr. Teguh Sukma. Beliau dokter sekaligus penggiat dan relawan PKBI Kabupaten Tegal. Selamat malam, Dok. Malam, Mas. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Kabar ganteng ya, Pak Dokter? Selalu, Mas. Iya. Gak kalah ya, dengan ya, Mas. Gantengnya. Iya. Larang ya, Dok ya. Teman-teman, malam ini kita akan diskusi tentang mimpi basah. Basah, Dok. Baik, langsung saja untuk mungkin akan kita sampaikan nanti sekaligus diskusi terkait mimpi basah yang tentunya adik-adik atau semuanya saja mungkin pernah mengalami. Nah, Dok, untuk mimpi basah itu sebenarnya bagaimana, Dok? Apa sebenarnya yang terjadi secara psikologis atau secara kesehatan bagaimana, Dok? Iya, Mas Panji. Ya memang mimpi basah itu seringkali menjadi perbincangan ya pada saat dikala remaja mungkin. Iya. Itu kan mungkin kalau yang belum pernah merasakan itu dikiranya mungkin mimpi basah itu ya seperti mimpi kebanjiran terus kemudian mimpi ngompol. Iya. Nah iya, nah mungkin Mas Panji juga udah pernah ngalami kali. Wah, bertubi-tubi berkali-kali. Kalau berkali-kali berarti ada sesuatu ya yang tidak bisa dilampiaskan. itu makanya ini biar jelas ya, Dok ya. Ini sebenarnya apa sebenarnya kan mimpi basah itu? Coba, Dok. Ya, mimpi basah itu sebetulnya proses yang normal sebetulnya, Mas Panji. Normal ya, Dok? Normal. Nah ini kan biasanya mimpi basah itu dihubungkan dengan laki-laki usia yang sudah beranjak dewasa. Remaja. Jadi kalau misalnya Remaja ke dewasa. iya remaja ke dewasa, atau mungkin ini berkaitan dengan hormon reproduksinya itu sudah berjalan, produksi spermanya itu sudah ada. Oh iya. Ini berkaitan dengan itu. Siap. Nah, kenapa bisa mimpi basah? Karena sperma itu kan diproduksi terus menerus. Nah, itulah yang akhirnya penampungan sperma itu tidak tidak cukup. Akhirnya meluberlah Keluar ya. dikeluarkan dengan akhirnya mimpi basah. Oh. Mestinya dikeluarkannya dengan cara ya melakukan secara sadar seperti itu. Tapi ini di luar sadar. Nah, Ya? di luar sadar. Iya. Maka dikeluarkan dalam waktu mimpi gitu, Mas Panji. Terus siapa yang mengalami, Dok? Perempuan bisa nggak, Dok? Nah, kalau misalnya di materi apa terkait dengan mimpi basah ini sebetulnya lebih ke laki-laki ya, Mas Panji. Banyak kan laki-laki, Iya, tapi karena kalau tidak dilihat- menutup kemungkinan perempuan juga. Iya, kalau dilihat dari artinya tadi, Hmm. itu kan lebih kepada laki-laki. Walaupun sebetulnya perempuan juga bisa. Iya. Hanya saja itu bukan seperti mengeluarkan Cairan apa namanya bukan sperma, tetapi ini adalah cairan-cairan yang berasal dari saluran vagina seperti itu. Oke. Nah ini juga bisa, tetapi umumnya laki-laki lah yang mengalami basah. Seperti itu, Mas Panji. Jadi beruntunglah kalian yang laki-laki ya. Baik, Dok, selanjutnya apa ya terkait
mitos, banyak mitos juga ya mimpi basah. Kadang anak-anak ada yang menyebut, jangan-jangan kalau belum mimpi basah nih, namanya ada kelainan, namanya gitu kan. Itu gimana tuh? Mitos-mitos yang lain mungkin bisa disampaikan. Nah, jadi yang saya dengar ya dari pengalaman atau mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat awam, bahwa kalau misalnya orang yang mimpi basah, yang itu adalah orang yang nakal biasanya. Atau mungkin kalau misalnya tidak mimpi basah itu takutnya nanti penisnya meledak. Karena tidak bisa menahan itu tadi. Nakal tadi pikiran kotor mungkin itu. Nah itu, tetapi sebetulnya tidak, Mas Panji. Gitu ya. Justru kalau misalnya mimpi basah, ini kan berarti pertama biasanya diartikan itu tadi dia itu baru memproduksi sperma. Kemudian diproduksinya terus menerus, karena kan sperma itu diproduksi setiap saat. Setiap saat. Nah ini akan selalu diproduksi, kemudian nanti akan disimpan. Nah disimpannya itu setelah sperma itu diproduksi oleh testis, kemudian nanti akan disimpan di namanya saluran epididymis. Epididymis itu adalah tempat untuk pematangan sperma, lalu nanti dilanjutkan ke atas ke saluran yang disebut dengan vas deferens. Itu kan lama-lama numpuk di situ, Mas Madi. Nah, pada saat numpuk itu kan harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, akan dikeluarkan secara otomatis. Auto ya? Auto. Dengan cara apa? Tadi mimpi. Nah, sekarang begini. Kalau seandainya itu dikeluarkan secara mandiri. Misalnya remaja nih, belum menikah, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang akhirnya sperma itu dikeluarkan otomatis, atau mandiri, itu tidak akan terjadi mimpi basah lagi. Oh, berarti karena sudah keluar manual ya. Iya. Jadi secara kesehatan gimana dok? Ini secara alami kan? Ini sehat ya, berarti nggak ada unsur kelainan atau? Oh nggak ada, ini justru normal. Kecuali kalau seandainya orang yang tidak pernah melakukan mimpi basah, kemungkinan dikeluarkan secara manual tadi. Nah ini nanti kita akan bahas nih. Selanjutnya. Nah teman-teman yang pengen bertanya silahkan tulis di kolom komentar apa saja, insya Allah nanti kita bantu menjawab. Nah terakhir dok, apa ya mikir terakhir? Oke, berarti gue mikir terakhir. Baik teman-teman, dok, ini bincang-bincangnya cukup singkat tapi banyak maknanya dok ya. Artinya ini sebagai edukasi ke remaja supaya tahu bahwa mimpi basah itu secara kesehatan normal ya, sehat. Jadi tidak ada unsur kelainan. Jadi dan ini alami, benar atau enggak? Betul. Ya, jadi mimpi basah itu merupakan suatu proses kedewasaan seorang awal ya, suatu awal atau tanda kalau seorang laki-laki itu sudah bisa beranjak dewasa ya, menghamili. Oh iya. Itu makanya disebut dengan, kalau di agama kita itu kan baligh itu dilihat dari situ, sudah pernah mimpi basah. Karena memang hormon seorang laki-laki, testosteron itu sudah diproduksi. Fungsi testosteron itu untuk mematangkan sperma.
itulah jadi fungsi alami itu secara fisiologis itu memang seperti itu. Seperti itu Mas Bandi. Jadi ya kalau misalnya mimpi basah itu sebetulnya nggak usah khawatir. Kan banyak sekali adik-adik kita yang wah habis mimpi basah terus merasa malu, merasa khawatir ini kenapa, dan kemudian mungkin pesan saja untuk para orang tua, kalau seandainya menemukan anak-anaknya yang sudah remaja, mungkin kan usianya antara bisa saja pada saat usia 10 tahun sudah bisa terjadi, betul. Atau mungkin rata-rata kelas 6 SD, kelas 1 SMP itu rata-rata di usia itu antara 11 sampai 13 tahun. Ini tuh biasanya yang paling sering terjadi di situ. Nah, kalau misalnya pada orang tua yang menemukan atau misalnya mengalami anaknya seperti itu, justru harus istilahnya diedukasi lah. Kalau itu sesuatu hal yang normal. Dan ini juga peringatan untuk orang tua bahwa harus selalu didampingi, harus didampingi, diberi motivasi, edukasi agar kalau hal ini adalah istilahnya untuk menjaga agar tidak sampai kebablasan dan lain-lain. Nah, begitu Mas Panji. Ini Dok, ini yang terakhir nih. Iya. Bagaimana sikap orang tua? Nah, kan tadi dokter kan menyampaikan ketika menemui. Nah ini ketika tidak menemui kan pasti harus ditanyakan Dok. Ya kan ke anak sudah pernah mimpi basah atau belum, kan di agama juga itu wajib juga kan Dok. Nah, takutnya kan anak nggak tahu. Nah itu bagaimana sikap orang tua untuk menanyakan itu ke anak-anak? Makanya memang Mas Pandi, pendidikan seksual di dalam keluarga itu juga penting. Nah, untuk mencari tahu terkait itu, maka orang tua itu sebetulnya harus dekat dulu dengan yang namanya anak. Istilahnya terkait dengan hal-hal seperti itu justru orang tua harus selalu mendampingi. Kalau misalnya punya anak perempuan, jauh-jauh hari itu udah langsung diberitahu di usia kelas 4 SD, 5 SD, suatu saat nanti akan ada menstruasi seperti ini, itu harus disampaikan. Begitu juga yang mimpi basah. Berarti itu edukasi dari awal dulu, harus dari awal disampaikan. Kalau seperti ini berarti itu sudah tanggung jawab anak ini sudah semakin dewasa, seperti itu harus menjaga sikap perilakunya, jangan sampai nanti akhirnya terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Begitu Mas Pak, ada pendampingan. Keren ya. Nah, buat adik-adik atau teman-teman yang ingin konsultasi dan malu menulis di kolom komentar ya Dok ya. Bisa ya nanti konsultasi melalui telemedicine kita, nanti di WA, WA ya? Iya. Nanti di ada nomornya di sini ya. Baik teman-teman dokter, terima kasih atas bincang-bincang malam ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya Dok ya. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik, untuk orang tua juga ya. Nanti akan ada bincang-bincang yang lebih hot lagi bersama Dr. Teguh. Tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.